Perkenalkan, nama saya Dinda Hamidah dari kelas 2E Penjas, NPM 192191186, mata kuliah motorik. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator untuk menaksir kematangan fisik dan fisiologis terhadap anak besar. Pertumbuhan dan tingkat kematangan fisik dan fisiologis membawa dampak pada perkembangan kemampuan fisik. Pada masa anak besar, terjadi perkembangan kemampuan fisik yang semakin jelas, terutama dalam hal kekuatan, fleksibilitas, keseimbangan, serta koordinasi tubuh. Ada 4 indikator yang dikemukakan oleh Sugianto 2001. 1. Indikator untuk mengukur kematangan fisik dan fisiologis terhadap anak besar. Kedua, perkembangan, ukuran, dan profesi tubuh. Yang ketiga, ada perkembangan kemampuan fisik. Pertumbuhan atau perkembangan unsur yang ada pada diri orang, misalnya pertumbuhan tulang, gigi, tanda-tanda kelamin sekunder, dan usia pertumbuhan tubuh sebagai fisiologis. Usia skental, usia dental, usia sifat kelamin sekunder, dan usia morfologis. Apa sih usia-usia tersebut? Usia skental, perkembangan kematangan yang didasarkan pada pertumbuhan tulang, sedangkan usia dental, kematangan yang didasarkan pada tubuh dan tanggalnya gigi. Usia sekunder, pertumbuhan dan perkembangan sifat-sifat kelamin sekunder, sedangkan morfologis, perkembangan tinggi dan beratnya setiap anak besar pada badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Rizkulo dari kelas 2 Penjas E NPM 1921193. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan indikator-indikator kematangan fisik dan fisiologis. Untuk menaksir kematangan fisik dan fisiologis bisa didasarkan pada usia kronologis, namun tafsiran bersifat umum atau kurang teliti. Indikator yang lebih teliti untuk menaksir kematangan adalah berdasarkan pertumbuhan atau perkembangan unsur-unsur yang ada pada diri seseorang. Misalnya, pertumbuhan tulang, pertumbuhan gigi, pertumbuhan tanda-tanda kelamin sekunder, dan pertumbuhan ukuran tubuh. Sesuai dengan beberapa macam indikator tersebut, ada beberapa macam usia perkembangan kematangan fisiologis, yaitu usia skeletal, usia dental, usia sifat kelamin sekunder, dan usia morfologis. Keempat macam usia perkembangan tersebut tidak menggunakan satuan seperti pada usia kronologis. Usia kronologis menggunakan satuan hari, minggu, bulan, atau tahun. Sedangkan usia perkembangan hanya menunjukkan perkembangan maju, normal, atau terbelakang pada keadaan yang dialami setiap individu. Usia skeletal. Usia skeletal adalah usia perkembangan kematangan yang didasari pada pertumbuhan tulang. Untuk menilai usia skeletal dilakukan dengan cara memfoto bagian tubuh tertentu menggunakan sinar X. Yang kedua, usia dental. Usia dental adalah usia perkembangan kematangan yang didasarkan pada tumbuh dan tanggal gigi. Penilaian dilakukan dengan menghitung jumlah dan macam-macam gigi yang mulai tumbuh. Yang ketiga, usia sifat kelamin sekunder. Usia sifat kelamin sekunder adalah usia perkembangan kematangan yang didasarkan pada pertumbuhan dan perkembangan sifat-sifat kelamin sekunder, yaitu dengan mengetahui tingkat kematangan genital, tumbuhnya rambut kemaluan, dan perkembangan dada. Yang keempat, usia morfologis.
Usia morfologis adalah usia perkembangan kematangan yang didasarkan pada ukuran tinggi dan berat badan, serta berbagai pengukuran antropometrik lainnya dalam hubungan dengan usia kronologis. Penilaian seseorang dilakukan dengan cara membandingkan ukuran tubuh, misalnya tinggi badan atau berat badan, dengan tabel standar tinggi badan atau berat badan yang dibuat berdasarkan ukuran kebanyakan orang seusianya. Di antara 4 cara menilai perkembangan kematangan fisik dan fisiologis, penilaian usia morfologis adalah yang paling mudah dilaksanakan dengan catatan apabila sudah ada tabel standar. Sayangnya, tabel standar yang sesuai untuk anak-anak Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa masih belum ada yang menyusunnya. Perkembangan ukuran dan porsi tubuh. A. Ukuran tubuh. Besar kecilnya ukuran tubuh seorang dipengaruhi oleh faktor keturunan dan juga faktor lingkungan. Faktor keturunan mempengaruhi cara kerja dan hormon yang mengatur perkembangan fisik. Juga menghendaki pertumbuhan jasmani yang normal, maka kelenjar harus menghasilkan hormon pertumbuhan dalam jumlah yang dibutuhkan dan pada waktu yang tepat. Bila jumlah hormon kurang, maka pertumbuhan akan berhenti lebih awal dari yang normal. Sebaliknya, jika hormon terlalu banyak, maka akan tumbuh melebihi ukuran normal. Lingkungan juga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan, baik lingkungan lahir maupun lingkungan pasca lahir. Kondisi lingkungan memungkinkan apa yang akan dilakukan orang pada usia tertentu dan merencanakan pendidikan dan pelatihan. Jika lingkungan tidak menghambat, maka perkembangan fisik akan mengikuti pola yang berlaku. Sebagai contoh, lingkungan di mana seorang anak dipaksa untuk bekerja mengangkut berat badan, maka akan menghambat laju tinggi badan. Kekurangan gizi, merokok, tekanan emosi yang dia alami ibu yang sedang mengandung, dan masih banyak faktor lain yang terjadi pada masa lingkungan pralahir ternyata dapat mempengaruhi besar kecilnya ukuran bayi dan berpengaruh terus sampai anak mencapai ukuran akhirnya. Ukuran tubuh seseorang dapat dihitung dari tinggi dan berat tubuhnya, yaitu untuk menentukan porsi tubuh orang tersebut. Yang kedua, tinggi tubuh. Anak-anak pada usia sebaya dapat memperlihatkan tinggi tubuh yang sangat berbeda, tetapi pola pertumbuhan tinggi tubuh mereka tetap mengikuti aturan yang sama. Pola ini dapat menggambarkan pertumbuhan anak pada usia tertentu. Pada anak perempuan yang memasuki tahap masa sekolah dasar akan mengalami pertumbuhan tinggi badan yang lebih cepat, sedangkan pada laki-laki memulai tahap remajanya setahun lebih lambat daripada anak perempuan, sehingga terkesan tinggi badannya lebih pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahyuda Pratama, NPM 192191177 dari kelas 2E Penjas 2019. Yang selanjutnya ada perkembangan ukuran dan proporsi tubuh. Yang pertama ada ukuran tubuh. Jadi besar kecilnya ukuran tubuh seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor keturunan dan juga faktor lingkungan. Faktor keturunan mempengaruhi cara kerja dan hormon yang mengatur pertumbuhan fisik. Jika menghendaki pertumbuhan jasmani yang normal, maka kelenjar harus menghasilkan hormon pertumbuhan dalam jumlah yang dibutuhkan dan pada waktu yang tepat. Bila hormon kurang, maka pertumbuhan akan berhenti lebih awal dari pertumbuhan yang normal. Jika sebaliknya hormon terlalu banyak, maka
akan tubuh melebihi ukuran normal. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi terhadap pertumbuhan baik lingkungan pralahir maupun lingkungan pasca lahir. Kondisi lingkungan memungkinkan apa yang akan dilakukan oleh orang pada usia tertentu dan merencanakan pendidikan dan pelatihan. Jika lingkungannya tidak menghambat, maka pertumbuhan fisik pasti akan mengikuti pola yang berlaku. Misalkan sebagai contoh, lingkungan di mana seorang anak dipaksa untuk bekerja mengangkut beban berat, pasti pertumbuhan anak tersebut akan menghambat laju tinggi badannya. Begitu juga kekurangan gizi, merokok, tekanan emosi pada ibu yang sedang mengandung. Lingkungan pralahir atau yang masih di dalam kandungan ternyata dapat juga mempengaruhi besar kecilnya ukuran bayi, dan pengaruh tersebut sampai anak itu berukuran sampai ukuran akhirnya. Nah, ukuran tubuh seseorang juga dapat dihitung dari tinggi badan dan berat badannya. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya ada tinggi tubuh. Anak-anak pada usia sebaya dapat memperlihatkan tinggi tubuh yang sangat berbeda. Kan tetapi pola pertumbuhan tinggi tubuh mereka tetap mengikuti aturan yang sama. Pola ini menggambarkan pertumbuhan anak pada usia tertentu. Nah, pada anak perempuan yang memasuki tahap masa sekolah dasar akan mengalami pertumbuhan tinggi badan yang lebih cepat, sedangkan anak laki-laki memulai tahap remaja setahun lebih lambat daripada anak perempuan, sehingga terkesan tinggi badannya lebih pendek. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanes Christian Albert dari kelas 2E Penjas 2019, nomor NPM 1921911990. Jadi saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik. Perkembangan fisik memberi si kecil kemampuan yang mereka butuhkan untuk eksplorasi dan interaksi di lingkungan sekitarnya. Perkembangan fisik anak dimulai dari otot yang bertambah kuat dan diikuti dengan gerakan yang berkoordinasi secara bertahap. Hal ini merupakan proses awal tumbuh kembang. Sering dengan pertumbuhan si kecil, jumlah dan jenis aktivitas fisiknya akan banyak berubah. Bayi cenderung menghabiskan waktu dengan tidur dan makan. Namun pada saat anak beranjak balita, mereka belajar mulai dengan merangkak, kemudian berjalan hingga dapat mengeksplorasi secara mandiri. Pola asuh dan cara mendidik, jenis mainan, dan lingkungan sekitar akan memberikan banyak pengaruh terhadap perkembangan keterampilan fisik mereka. Nah, perkembangan fisik anak usia 1 tahun 12-24 bulan. Pada usia ini, si kecil yang berusia 1 tahun mengalami perkembangan fisik yang signifikan biasanya ditandai dengan kemampuannya merangkak hingga berlari dalam waktu sekitar 12 bulan. Saat mereka berjalan, mereka merentangkan tangan mereka ke samping atau menahan perut mereka untuk menjaga keseimbangan. Pada masa ini, ia masih cenderung tidak stabil saat berjalan, maka wajar bila sering jatuh. Mereka menggunakan kemampuan bergerak ini untuk mendorong dan menarik mainan, menarik dan memanjat. Beberapa kegiatan yang dapat membantu perkembangan keterampilan fisik si kecil yang berusia 1 tahun. Yang ke-1 ada ajak si kecil untuk berjalan di sekitar rumah dan jongkok untuk mengambil benda dari tanah atau lantai. Yang kedua, bantu ia berlatih melangkah naik, misalnya ke tangga kecil atau trotoar.
Yang ketiga, tempatkan mainan favorit si kecil di ujung ruangan dan tempatkan beberapa rintangan di sepanjang jalan yang diperlukan ia lalu untuk sampai ke mainannya. Yang keempat, jika ibu berada di dalam rumah, biarkanlah si kecil berlatih naik ke tempat tidur atau sofa selain berada dekat dengan si kecil dan bersiaplah untuk menangkapnya jika dia kehilangan keseimbangan. Lanjut ke perkembangan fisik anak usia 2 tahun. Pada usia ini, si kecil yang berumur 2 tahun akan semakin kreatif dan mulai mengeksplorasi berbagai cara untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, seperti berguling, merangkak, berjalan, berlari, melompat, dan memanjat. Ia juga bisa memandang bola kecil depan, menangkap bola yang dikelilingi dan melempar bola dengan tangan dengan akurasi rendah. Meskipun masih sering jatuh, keseimbangan si kecil menjadi lebih konsisten dari sebelumnya. Kegiatan yang dapat membantu perkembangan keterampilan fisik si kecil yang berumur 2 tahun. Yang satu, permainan mengejar si kecil dan berpura-pura untuk menangkapnya. Yang kedua, bicaralah dengan si kecil tentang binatang yang berbeda dengan bagaimana mereka bergerak. Yang ketiga, duduklah di lantai berhadapan dengan si kecil dan gelindingi bola secara bolak-balik. Yang keempat, tiup gelembung menggunakan pembuat gelembung, sabun, dan minta si kecil untuk melompat dan menangkap gelembung-gelembungnya. Terus lanjut ke perkembangan fisik anak usia 3 tahun. Si kecil yang berusia 3 tahun sudah menjadi lebih sering dan dapat bergerak dengan mantap. Selain anak mampu berjalan, mereka juga sudah lebih berkoordinasi saat berlari, memanjat, dan melakukan aktivitas lainnya. Dan berkembangnya koordinasi otot si kecil, kini ia bisa menangkap bola besar menggunakan 2 tangan dan tubuh mereka. Sekarang ia juga bisa berjalan dalam satu garis lurus dan bergerak secepat melewati rintangan. Si kecil mungkin juga sudah dapat berjalan tanpa melihat arah kakinya dan dapat berjalan mundur perlahan. Kegiatan yang dapat membantu perkembangan keterampilan fisik si kecil berumur 3 tahun. Letak hulu hop dengan dari kecil, dorong ia melempar bola ke dalam hulu tersebut. Yang kalau ciptakan permainan bubur harta untuk si kecil dan tantangan ia untuk menemukan semua benda tersembunyi. Yang keempat, ayunkan tali perlahan ke lantai dan mintalah si kecil untuk melompatnya. Perkembangan fisik anak usia 4 tahun. Nah, si kecil yang berusia 4 tahun dapat terlibat dalam permainan di aktivitas dalam juga panjang. Anak sudah terampil berjalan, memanjat, melompat, dan bahkan berlari kencang. Ia juga mampu melempar, menangkap, menendang, dan memantulkan bola dengan baik. Perkembangan fisik anak usia 5 tahun. Si kecil yang berusia 5 tahun memiliki banyak energi dan akan mencari permainan di lingkungan yang aktif. Peningkatan kemampuan untuk menyeimbangkan dan mengkoordinasikan gerak, membantu mereka untuk dapat mengendarai sepeda dengan bantu roda latihan, melakukan lompat tali, dan main bola dengan terampil. Mereka menunjukkan cara berjalan dan berlari yang sudah mantap. Perkembangan fisik anak usia 6 tahun. Si kecil berusia 6 tahun akan terus menikmati bergerak dalam berbagai cara. Meski kemampuan fisiknya belum berkembang maksimal, ia tetap bersemangat untuk mencoba aktivitas dan olahraga yang baru. Ia dapat berjalan di berbagai jalur dan arah serta mengontrol tubuh mereka, misalnya dengan lompat dan mendarat, berguling, mengontrol distribusi berat badan pada kaki dan tangan, artinya jika dia kehilangan keseimbangan. Lanjut ke perkembangan fisik anak usia 2 tahun. Pada usia ini, si kecil yang berumur 2 tahun akan semakin kreatif dan mulai mengeksplorasi berbagai cara untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, seperti berguling, merangkak, berjalan, berlari, melompat, dan memanjat. Ia juga bisa memandang bola kecil depan, menangkap bola yang dikelilingi dan melempar bola dengan tangan dengan akurasi rendah. Meskipun masih sering jatuh, keseimbangan si kecil menjadi lebih konsisten dari sebelumnya. Kegiatan yang dapat membantu perkembangan keterampilan fisik si kecil yang berumur 2 tahun. Yang satu, permainan mengejar si kecil dan berpura-pura untuk menangkapnya. Yang kedua, bicaralah dengan si kecil tentang binatang yang berbeda dengan bagaimana mereka bergerak. Yang ketiga, duduklah di lantai berhadapan dengan si kecil dan
dan gelindingi bola secara bolak-balik. Yang keempat, tiup gelembung menggunakan pembuat gelembung, sabun, dan minta si kecil untuk melompat dan menangkap gelembung-gelembungnya. Terus lanjut ke perkembangan fisik anak usia 3 tahun. Si kecil yang berusia 3 tahun sudah menjadi lebih sering dan dapat bergerak dengan mantap. Selain anak mampu berjalan, mereka juga sudah lebih berkoordinasi saat berlari, memanjat, dan melakukan aktivitas lainnya. Dan berkembangnya koordinasi otot si kecil, kini ia bisa menangkap bola besar menggunakan dua tangan dan tubuh mereka. Sekarang ia juga bisa berjalan dalam satu garis lurus dan bergerak secepat melewati rintangan. Si kecil mungkin juga sudah dapat berjalan tanpa melihat arah kakinya dan dapat berjalan mundur perlahan. Kegiatan yang dapat membantu perkembangan keterampilan fisik si kecil berumur 3 tahun. Letak hulu hop dengan dari kecil, dorong ia melempar bola ke dalam hulu tersebut. Yang kalau ciptakan permainan bubur harta untuk si kecil dan tantangan ia untuk menemukan semua benda tersembunyi. Yang keempat, ayunkan tali perlahan ke lantai dan mintalah si kecil untuk melompatnya. Perkembangan fisik anak usia 4 tahun. Nah, si kecil yang berusia 4 tahun dapat terlibat dalam permainan di aktivitas dalam juga panjang. Anak sudah terampil berjalan, memanjat, melompat, dan bahkan berlari kencang. Ia juga mampu melempar, menangkap, menendang, dan memantulkan bola dengan baik. Perkembangan fisik anak usia 5 tahun. Si kecil yang berusia 5 tahun memiliki banyak energi dan akan mencari pertemuan yang aktif. Peningkatan kemampuan untuk menyeimbangkan dan mengkoordinasikan gerak, membantu mereka untuk dapat mengendarai sepeda dengan bantu roda latihan, melakukan lompat tali, dan main bola dengan terampil. Mereka menunjukkan cara berjalan dan berlari yang sudah mantap. Perkembangan fisik anak usia 6 tahun. Si kecil berusia 6 tahun akan terus menikmati bergerak dalam berbagai cara. Meski kemampuan fisiknya belum berkembang maksimal, ia tetap bersemangat untuk mencoba aktivitas dan olahraga yang baru. Ia dapat berjalan berbagai jalur dan arah serta mengontrol tubuh mereka, misalnya dengan lompat dan mendarat, berguling, mengontrol distribusi berat badan pada kaki dan tangan. Mungkin segitu, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Nugraha, NPM 1921911183, kelas 2E Penjas 2019, Universitas Siliwangi. Oke, kali ini saya akan memaparkan yaitu perkembangan kemampuan fisik pada gerak anak besar ya. Yang pertama, perkembangan kemampuan fisik mengalami perubahan sejalan dengan pertumbuhan fisiknya. Pertumbuhan fisik anak besar secara proporsional relatif melambat dibandingkan dengan pada masa anak kecil dan pada masa bayi. Nah, lalu tubuh yang tumbuh makin tinggi dan makin besar meningkatkan kemampuan fisiknya. Kemampuan fisiknya yang berkembang cukup besar adalah kekuatan, fleksibilitas, dan keseimbangan. Nah, untuk secara lebih rinci, perkembangan dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu pada umur 6-7 tahun atau kelas 1 dan kelas 2 sekolah dasar atau SD. Nah, yang pertama, waktu reaksi lambat, koordinasi kurang baik. Lalu yang kedua tuh koordinasi mata dan tangan berkembang, masih belum menggunakan otot kecil. Nah, yang ketiga, kesehatan umum tidak stabil, mudah sakit, dan daya tahan kurang. Nah, untuk umur 8 tahun sampai 9 tahun, kelas 3 SD dan kelas 4 SD, yang pertama terdapat perbaikan koordinasi tubuh. Lalu yang kedua, ketahanan bertambah. Anak pria gemar aktivitas yang ada kontak fisik seperti berkelahi dan bergulat. Nah, yang ketiga itu koordinasi mata dan tangan lebih baik. Lalu yang keempat, pada sisi fisiologi anak-anak wanita lebih maju 1 tahun daripada pria. Nah, lalu yang kelima itu sistem peredaran darah, jantung, dan pernapasan masih belum kuat
dan tahan lama. Lalu yang keenam, koordinasi otot dan syaraf masih kurang baik. Lalu yang ketujuh, sering terjadi kecelakaan karena disebabkan mobilitas yang tinggi pada masa ini. Nah, untuk 10 tahun ke atas sampai 11 tahun ya, antara kelas 5 dan kelas 6. Nah, yang pertama, kekuatan wanita lebih lemah daripada pria. Lalu yang kedua, kenaikan tekanan darah dan metabolisme agak tajam. Lalu yang terakhir 3, pada wanita mulai mencapai kematangan seksual. Pada laki-laki hanya 5% dan yang mencapai kematangan seksual setelah umur 12 tahun. Nah, sekian saja untuk materi kali ini. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Nova Fadilah dari Penjas E, Universitas Siliwangi, NPM 19291162. Di sini dalam pembelajaran motorik saya akan menjelaskan mengenai perkembangan koordinasi gerak. Nah, di sini ada prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan berfokus pada ukuran dan pematangan atau perkembangan berfokus pada kemajuan mencapai ukuran. Perkembangan anak mengacu pada munculnya secara bertahap pola semakin kompleks, diantaranya kemampuan berpikir, memahami, bergerak, berbicara, dan pemahaman yang berkaitan dengan hal tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan senantiasa dinamis seiring bertambahnya usia anak dari lahir hingga dewasa. Prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan anak terbagi menjadi 7 sebagai berikut. Yang pertama, ada proses perkembangan dari the head down. Hal ini disebut prinsip cephalocaudal. Prinsip ini menggambarkan mengembangkan arah pertumbuhan dan perkembangan. Menurut prinsip ini, dari bayi menuju anak-anak tumbuh berkembang pada koordinasi lengan lalu mendahului koordinasi kaki. Yang kedua, ada proses peran dari the center of the body outward. Kemudian yang ketiga, ada perkembangan berdasarkan pada pematangan dan pembelajaran. Kemudian yang keempat, ada proses perkembangan dari sederhana, konkret hingga kompleks. Kemudian yang kelima, ada pertumbuhan dan perkembangan. Adalah proses berkelanjutan seorang anak berkembang, di mana adanya proses penambahan keterampilan yang sudah diperoleh dan keterampilan baru menjadi dasar untuk mengoptimalkan prestasi dan penguasaan keterampilan. Sebagian besar anak-anak mengikuti pola yang sama. Kemudian yang keenam adalah pertumbuhan dan perkembangan berproses dari umum atau general hingga spesifik. Dan yang terakhir ada tingkatan individu dalam pertumbuhan dan perkembangan. Setiap anak berbeda dan tingkat di mana individu anak-anak tumbuh berbeda, meskipun pola dan urutan untuk pertumbuhan dan perkembangan biasanya sama untuk semua anak-anak. Oke, demikian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad David dari Penjas E, MPM 180. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya aktivitas fisik bagi anak step, stroke, dan step hand. Aktivitas fisik sangatlah penting untuk pertumbuhan perkembangan secara keseluruhan pada anak. Mengoptimalkan penguasaan keterampilan dan sikap yang dapat menyebabkan perilaku yang lebih sehat dalam hidup. Dan juga memfasilitasi perkembangan kognitif dan sosial. Perkembangan fisiologis yang unik dan pengembangan neurologis terhadap balita. Penelitian tentang kejadian aktivitas fisik. Kalangan tentang kejadian aktivitas fisik, bahwa sebagai anak-anak mereka menciptakan gerak mereka sendiri. Demikian juga
Orang tua dan pengasuh tampaknya berasumsi bahwa aktivitas fisik disediakan melalui kegiatan bermain di berbagai tempat. Sebagai perkembangan motorik kasar dan halus anak, serta aktivitas tersebut memberi stimulus pertumbuhan besaran otot anak sebagai kesiapan usia remaja. Untuk membimbing anak-anak menuju menjadi aktif secara fisik untuk seumur hidup. Aktivitas fisik melalui pengalaman pendidikan pada anak usia dini harus meliputi belajar dari perkembangan keterampilan yang sesuai, personil terlatih dalam praktik pembelajaran yang tepatnya untuk kegiatan fisik, promosi lingkungan, aktivitas fisik yang positif dan aman termasuk peralatan ukuran anak-anak, dan kurikulum inklusif didasarkan pada pemahaman konsep gerakan dan tema. Lalu ada aktivitas fisik sesuai tumbuh kembang anak usia sekolah dasar. Aktivitas fisik sesuai tumbuh kembang anak usia sekolah dasar disesuaikan dengan karakteristik dan prinsip tumbuh kembang anak sesuai rentang umurnya pada usia SD 7-8 tahun. Periode umur 1-8 tahun, latihan untuk memperbaiki postur tubuh, jalan, lari, hop dengan irama musik, kombinasi lari lompat, aktivitas otot besar, lengan tungkai, perut, punggung, permainan yang semi aktif, permainan yang melibatkan kekuatan, keseimbangan, kelincahan, skill sederhana dengan bola, semisal sepak bola, dan lain-lain. Mulai belajar satu gaya renang, misalnya gaya katak. Menginterpretasikan nyanyian dengan gerak-gerak ritmis. Permainan dengan peraturan sederhana. Lapang dan bola yang lebih kecil. Aktivitas di alam terbuka, menjelajahi alam. Periode umur 9 tahun. SD kelas 3. Dilibatkan dalam aktivitas conditioning seperti lari, lompat, berjangkik, bentuk-bentuk latihan senam, dan keterampilan bermain. Gabungan dari 2 atau lebih gerakan. Berbagai variasi permainan yang menuntut aktivitas yang lebih keras, mulai mempelajari skill tendang dengan bola sepak atau sepak bola, keterampilan lempar bola untuk jarak dan ketepatan, teknik-teknik sederhana bola basket dan voli dengan yang lebih kecil dan lebih ringan, mempermahir keterampilan berenang. Aktivitas dalam terbuka pada periode ini, cabang olahraga yang bisa dilakukan yaitu basket, anggar, bulu tangkis, atletik, dan renang. Periode umur 10-11 tahun, kelas 4-5 SD. Dalam periode ini ada transisi dalam aktivitas-aktivitas yang diberikan dalam pelajaran pendidik rohani, olahraga, pendidik gerak, seperti yang lebih ditekankan dalam periode sebelumnya, mulai berubah ke aktivitas kesegaran jasmani dan keterampilan olahraga. Aktivitas dengan melibatkan otot-otot besar. Aktivitas dengan mengubah arah dan tempo lari, mengembangkan koordinasi lempar, lompat, skill cabang olahraga, permainan dengan lawan bermain untuk menyalurkan naluri bersaing. Pengembangan skill tentang bola sepak, permainan bola kecil, pukul bola dengan raket dan lebih ringan. Mempelajari gaya renang, misalnya gaya bebas dan gaya dada. Bentuk untuk latihan senam, lantai dengan alat-alat sederhana, atletik, lari lompat,
lempar sprint dengan jarak 40-50 meter, lompat jauh tanpa awalan, belajar lompat tinggi gaya gunting, lempar bola dengan jarak, lalu memulai mengenal cabang olahraga sesuai minat dan bakat, atletik, sepak bola, voli, panahan, pencaksilat. Periode umur 12-13 tahun, kelas 6 SD. Meningkatkan keterampilan dalam aktivitas yang menggunakan otot-otot besar, lari, lompat, lempar, dan lain-lain. Melibatkan diri dalam berbagai permainan bergu untuk memperbaiki koordinasi dan mengatasi kekakuan gerak. Melanjutkan keterampilan dalam cabang olahraga yang menggunakan bola. Meningkatkan kemahiran dalam cabang olahraga memukul bola dengan raket. Berbagai keterampilan senam lantai maupun dengan alat. Berbagai nomor atletik untuk memperbaiki koordinasi, kecepatan, kekuatan, dan lain-lain. Memulai mengenal cabang olahraga sesuai minat dan bakat. Cabang olahraga hoki, softball, dayung, polo air, bola tangan, berkuda, layar, judo, dan karate. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan penguasaan gerak dasar. Nah, perkembangan penguasaan gerak dasar pada umumnya yaitu penguasaan derajat pengendalian gerakan-gerakan tubuh melalui koordinasi kerja atau fungsional antara sistem persarafan dan sistem perototan. Kemudian, perkembangan tersebut ditunjukkan sampai dengan tingkat motor skill, yaitu koordinasi yang halus. Hanya otot-otot tertentu yang berperan dalam pola gerakan yang dihasilkannya. Contoh, seperti gerakan yang dilakukan secara efisien dan tepat guna. Dalam perkembangan keterampilan motorik ini akan dimulai dari periode kehidupan anak kecil, anak besar, remaja, dewasa, kemudian lansia. Nah, keterampilan anak kecil yang pertama, anak sedang masa-masanya suka mengulang dan karenanya dengan senang hari mau mengulang suatu aktivitas sampai mereka terampil melakukannya. Nah, jadi untuk itu emang anak itu sering mengulang-ulang apa yang dia lakukan. Jadi seperti hiperaktif lah gitu. Jadi hiperaktifnya itu ya emang dengan apa yang dia lihat, kemudian ya dengan apa yang dia tangkap gitu, baik dilihat, didengar, atau apapun itu. Jadi dia langsung melakukan secara berulang-ulang dengan secara tidak langsung ada yang menyontohkan seperti itu. Kemudian juga ada keterampilan anak besar. Pada permulaannya, anak besar mereka mempunyai sejumlah besar keterampilan yang mereka pelajari selama bertahun-tahun di masa sekolah, baik SD, baik SMP ya, atau pada masa tahun-tahun prasekolah. Keterampilan yang dipelajari oleh anak besar bergantung pada yang pertama lingkungan, kesempatan untuk belajar, bentuk tubuh, dan apa yang telah digemari oleh individunya masing-masing. Nah, biasanya pada umumnya pada faktor perbedaan jenis kelamin antara wanita dan laki-laki hanya terdapat dalam keterampilan permainan. Anak perempuan melebihi anak laki-laki dalam berbagai keterampilan yang melibat otot yang lebih halus, seperti melukis, menjahit, menganyam, dan juga memukul palu. Sedangkan laki-laki itu biasanya melakukan aktivitas
yang sangat berat, seperti mengangkat batu bata atau lain sebagainya, yang melibatkan keterampilan otot-otot yang lebih kasar. Dan juga seperti permainan bola basket, menendang bola dalam sepak bola dengan jarak jauh dan melakukan lompat yang sangat jauh. Oke, baik. Peningkatan kemampuan gerak bisa didefinisikan dalam bentuk. Yang pertama, ada gerakan bisa dilakukan dengan mekanika tubuh yang makin efisien. Nah, ketika kita tumbuh besar, pertumbuhan badan atau tubuh, gerakan bisa dilakukan sesuai dengan mekanika tubuh yang makin efisien. Makin efisien itu ya sesuai dengan tujuan yang kita inginkan, atau yang target yang gerakan target yang telah kita tuju. Seperti dalam cabang olahraga karate kan lebih ke dalam kontak fisik, dimana itu ada memukul, ada menendang. Nah, yang makin efisien itu maksudnya sesuai tujuan atau sesuai target. Misal targetnya itu misalkan kita bisa memukul ke arah tubuh lawan, baik lawan ataupun barang atau benda. Baik, yang kedua itu gerakan bisa dilakukan semakin lancar dan terkontrol. Nah, setelah gerakan bisa dilakukan dengan mekanika tubuh yang semakin efisien, akan menimbulkan kelancaran dan terkontrol dalam gerakan karena sering dilakukan. Mungkin seperti itu. Yang ketiga itu ada pola atau bentuk gerakan semakin bervariasi. Nah, semakin kita sering melakukan, maka variasi dalam gerakan akan lebih banyak, dan pola atau bentuk gerakan lebih banyak, semakin banyak dalam bervariasi. Kemudian yang terakhir itu ada gerakan semakin bertenaga. Nah, ketika kita sudah melalui gerakan bisa dilakukan dengan mekanika tubuh yang efisien, kemudian sudah lancar dan terkontrol, lalu semakin bervariasi atau varian. Nah, terakhir akan ketika melalui semua hal itu, maka akan gerakannya bertenaga. Nah, supaya apa bertenaga? Karena supaya balance dengan gerakan-gerakan yang telah dilakukan yang tadi. Mungkin seperti itu ya. Kemudian perkembangan kemampuan gerak pada anak besar bisa diketahui dengan cara pengukuran kemampuan berlari, meloncat, atau melempar. Baik, cukup mungkin dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan dari kelas Penjas 2E. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan penguasaan gerak dasar. Peningkatan kemampuan gerak bisa diidentifikasi dalam bentuk. Yang pertama, gerakan bisa dilakukan dengan mekanika tubuh yang makin efisien. Gerakan bisa dilakukan semakin lancar dan terkontrol. Pola atau bentuk gerakan semakin bervariasi. Gerakan semakin bertenaga. Perkembangan kemampuan gerak pada anak besar bisa diketahui dengan cara pengukuran.
kemampuan berlari, meloncat, atau melempar. Yang pertama, perkembangan kemampuan berlari. Perkembangan kemampuan berlari bisa diukur melalui kecepatan. Kecepatan berlari dihasilkan dari panjang langkah yang dipengaruhi panjang kaki dan cepatnya irama langkah yang dipengaruhi kekuatan otot-otot. Pada masa anak besar, pertumbuhan panjang kaki dan jaringan otot cukup cepat, terutama pada tahun-tahun terakhir. Pada anak laki-laki, sesudah usia 13 tahun, kecepatan berlari dan jarak yang bisa ditempuh masih terus berkembang. Sedangkan pada anak perempuan justru mengalami penurunan. Yang kedua, perkembangan kemampuan meloncat. Perkembangan kemampuan meloncat berkaitan erat dengan peningkatan kekuatan dan koordinasi tubuh. Yang ketiga, perkembangan kemampuan melempar. Kemampuan melempar bisa dinilai dengan cara mengukur jauhnya lemparan, juga ketepatan melempar suatu sasaran. Perkembangan kemampuan melempar dipengaruhi pertumbuhan lengan dan bahu. Anak laki-laki sampai umur 17 tahun masih terus meningkat, sedangkan anak perempuan hanya sampai umur 14 tahun. Aktivitas yang diperlukan anak besar. Aktivitas yang menggunakan keterampilan untuk memperoleh pengetahuan dan penguasaan keterampilan. Berikut bentuk aktivitas: pengenalan keterampilan olahraga, bermain dalam situasi berlomba atau bertanding, aktivitas pengujian diri, dan aktivitas yang menggunakan alat, berlatih dalam situasi drill. Sekian yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Bima Agana dari kelas 2E NPM 19219150. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas yang diperlukan oleh orang dewasa. Salah satu contohnya, pentingnya aktivitas fisik bagi orang dewasa yaitu 1. Mencegah penyakit, menjaga ketajaman mental, berpikir lebih positif. Aktivitas fisik ini dibagi menjadi 3. Ada aktivitas fisik ringan, ada aktivitas fisik sedang, dan aktivitas fisik yang berat. Aktivitas fisik ringan adalah aktivitas yang tidak akan banyak membakar kalori. Contohnya mencuci piring, memasak, memancing, dan lain-lain. Selanjutnya aktivitas fisik sedang. Ketika Anda melakukan aktivitas ini, Anda akan ditandai oleh detak jantung yang berdenyut kencang, suhu tubuh akan meningkat. Contohnya adalah bersepeda, menari, berselancar, dan beryoga, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu aktivitas fisik yang berat. Aktivitas fisik yang berat ini adalah aktivitas yang banyak membakar kalori. Contohnya berolahraga, seperti kita jurusan olahraga akan banyak membakar kalori ketika kita melakukan olahraga. Contoh olahraganya adalah bermain futsal, voli, bulu tangkis, jogging, lompat lari. Fisik orang dewasa tentu berbeda dengan anak-anak ataupun lanjut usia. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, setiap orang dalam rentang usia 18 hingga 60 tahun wajib memenuhi kebutuhan aktivitas fisik seperti berikut. 150 menit aktivitas fisik sedang,
atau 75 menit aktivitas fisik berat dalam seminggu. Kedua, 300 menit aktivitas fisik sedang dalam seminggu jika sudah terbiasa. Yang ketiga, latihan otot kerangka sebanyak 3 hingga 4 kali dalam seminggu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan pentingnya aktivitas fisik bagi anak yang sudah besar atau anak yang sudah dewasa. Ya, pengertian dari aktivitas fisik adalah kegiatan yang dilakukan dengan membutuhkan energi dan pergerakan yang bersifat terstruktur dengan tujuan yang spesifik. Biasanya untuk melatih anggota tubuh. Namun, aktivitas fisik mencakup sangat luas, mulai dari kegiatan sehari-hari dan aktivitas fisik yang dilakukan terlatih. Seiring bertambahnya usia dari umur 18 sampai 64 tahun, biasanya kehilangan waktu untuk melakukan aktivitas fisik berolahraga dikarenakannya kesibukan bekerja di kantor dan kuliah. Padahal perlu kita sadari aktivitas fisik berolahraga itu sangatlah penting bagi tubuh kita, yaitu bisa mengurangi obesitas, bertambahnya berat badan, dan mencegah penyakit. Namun banyak orang yang menyepelekan pentingnya beraktivitas fisik karena dampaknya kurang gerak tidak akan langsung terasa pada tubuh. Berbeda dengan kebutuhan makan. Kalau kita tidak makan, tubuh akan memberi peringatan melalui rasa lapar. Sementara jika kita kurangnya beraktivitas fisik, baru akan muncul peringatan pada jangka yang panjang. Padahal aktivitas fisik biasanya memberikan sangat bermanfaat bagi kita. Aktivitas fisik bagi orang dewasa tak hanya menjaga kebugaran tubuh, tapi juga mencegah berbagai penyakit yang mengintai seiring bertambahnya usia. Beberapa penyakit yang dipicu oleh kurangnya beraktivitas fisik antara lain sebagai berikut, yaitu saya sebutkan ada penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Kemudian pentingnya kita beraktivitas fisik berolahraga yaitu kita menjaga ketajaman mental. Semakin bertambahnya usia, fungsi kognitif seorang dewasa pun akan lama-lama berkurang. Apalagi kalau kita tidak cukup beraktivitas fisik, daya ingat, konsentrasi, dan ketelitian pun akan semakin menurun. Sementara itu, orang yang aktif bergerak dan berolahraga, pikirannya akan tetap tajam. Karena selama beraktivitas fisik, otak akan terus berkembang dengan membentuk jaringan-jaringan baru. Dengan seringnya kita melakukan aktivitas fisik berolahraga, kita berpikiran lebih positif, lebih aktif menggerakkan badan dengan tidak adanya paksaan. Kemudian keuntungannya kita lebih awet muda dan tidak cepat tua. Kemudian aktivitas fisik dibagi menjadi 3,
yaitu aktivitas fisik ringan, aktivitas fisik sedang, dan aktivitas fisik berat. Aktivitas fisik ringan. Saat melakukan aktivitas fisik ringan, kita tidak merasa terengah-engah atau jantung tidak berdegup lebih kencang dari biasanya. Tubuh kita pun tidak membutuhkan energi yang sangat banyak. Aktivitas fisik ringan meliputi kegiatan sehari-hari kita, yaitu seperti mencuci pakaian, memasak, jalan-jalan, jalan kaki, kemudian kita mengemudikan motor, dan sebagainya. Selanjutnya aktivitas fisik sedang. Aktivitas fisik sedang ditandai dengan detak jantung lebih cepat, napas lebih memburu, dan suhu tubuh meningkat. Contoh aktivitas fisik ringan antara lain berjalan cepat, bersepeda, dan bermain voli, dan sebagainya. Kemudian ada aktivitas fisik berat. Untuk aktivitas fisik berat ini, tubuh Anda membakar kalori yang sangat banyak dari aktivitas fisik yang ringan. Kita sangat membutuhkan energi yang sangat banyak untuk melakukan aktivitas fisik berat ini. Contoh aktivitas fisik yang berat ini seperti kita bermain bola, bermain futsal, berlari, kita naik gunung, bermain bulu tangkis. Berikut adalah aktivitas fisik berat. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.